Hai, ketemu lagi dengan saya Diki. Dan masih dengan saya AB, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, teman-teman semua, kali ini kita mau membahas masalah perkacamata nih Pak AB. Ya. Khususnya adalah lensa progresif. Ini kita spill sedikit ya. Lensa progresif itu adalah lensa yang memiliki banyak titik fokus nih Pak AB, yaitu bisa untuk penglihatan jarak jauh, menengah, dan juga jarak dekat. Lensa progresif ini umumnya digunakan oleh mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Tapi kalau kalian panjang umur, pasti dong suatu saat pasti menggunakan lensa progresif kan Pak AB ya. Betul. Tapi untuk lebih detail lagi akan kita bahas bersama narasumber kita, yaitu Pak AB ya. Pak AB, ini kan lensa progresif ini sekarang penggunaannya makin marak gitu Pak AB ya. Saya mau tanya beberapa dong Pak AB. Ya. Ini ada berapa macam sih lensa progresif itu Pak AB? Oke Pak Diki, jadi kalau macamnya pasti banyak, tapi kita bisa bagi dari proses pembuatannya dulu Pak Diki. Jadi yang pertama adalah ada yang masih tradisional, ya pasti fungsinya atau fitur juga lebih sedikit. Nah sekarang ini udah banyak lensa progresif dibuat dengan mesin digital atau disebut dengan mesin freeform. Mesin freeform. Dengan mesin ini pasti lensa progresifnya jauh lebih akurat, kemudian lebih presisi dan juga lebih lebih detail lagi untuk memberikan kenyamanan. Nah ini yang lensa freeform ini yang di Optik Melawai yang bersumber lensa progresifnya adalah freeform ini. Nah dari lensa-lensa digital tadi itu kita bisa bedakan lensa progresif sesuai dengan kebutuhan Pak Diki, sesuai dengan gaya hidupnya. Jadi ada lensa progresif untuk gaya hidup aktif atau sport, ada lensa progresif yang sesuaikan yang balance aktivitasnya yang mungkin seimbang antara indoor dan outdoor, atau juga ada lensa progresif yang digunakan untuk hanya dalam ruangan Pak Diki atau indoor. Jadi jenisnya seperti itu sih, jadi jenisnya itu sesuai dengan gaya hidup kita. Oke, jadi dari segi pembuatan ada dua, ya. Tradisional dan juga yang digital. Tentunya sekarang udah lebih baik yang digital, yang lebih banyak. Dan juga secara gaya hidup, ada untuk mereka yang gaya hidupnya seimbang, gaya hidup aktif, yang outdoor, dan juga gaya hidup yang cenderung lebih banyak indoor gitu Pak Adi ya. Wah, jadi tambah juga ada lensa-lensa yang individual nih Pak Diki. Kalau misalnya resepnya khusus atau frame-nya unik, itu beneran tuh jadi custom, udah kayak kita bikin jas dan sebagainya, udah sesuai dengan posisi frame saat di wajah kita Pak. Saya baru ingat nih Pak B, jadi karena ada beberapa kali ya saya temuin orang yang resepnya kompleks, yang sulit, yang tinggi itu katanya nggak bisa pakai lensa progresif. Nah, ternyata pilihannya harus pakai lensa individual. Nah ini informasi baru lagi nih. Jadi hampir semua orang dengan berbagai kasus bisa menggunakan lensa progresif dong Pak B ya. Nah Pak B, dari sekian banyak tadi pilihan lensa progresif, nah kira-kira hal apa aja sih yang bisa mempengaruhi kenyamanan kita saat menggunakan lensa progresif? Nah Pak Diki, kalau lensa progresif kan Pak Diki udah bilang tadi, lensa ini bisa untuk jauh, menengah, dan dekat. Yang pertama dan krusial adalah frame-nya Pak Diki. Jadi pilihlah frame yang besarnya memang mencukupi, jangan terlalu kecil, nggak boleh juga terlalu besar. Kalau terlalu kecil ada area yang akan kepotong, kalau terlalu besar malah nanti akan banyak daerah-daerah yang nggak nyaman di abrasi banyak masuk. Bener, abrasi banyak masuk ya. Itu yang pertama, frame. Kemudian juga sebaiknya frame-nya yang mudah di setel, artinya memang ada nosepad, misalnya plastik ada nosepadnya, kemudian juga materialnya mudah untuk di setel. Berikutnya adalah yang nggak kalah penting adalah resepnya Pak Diki. Jadi resep itu harus akurat, ya harus yang benar-benar terbaik. Jadi pastikan ke dokter mata atau optometris sudah mendapatkan resep jauh dan resep untuk ukuran dekatnya berapa. Ya, jadi kenapa sangat penting, karena mau desainnya tadi mau yang sport, mau yang individual pun kalau resepnya nggak akurat, resepnya nggak baik, ya resep progresifnya nggak akan enak. Ya, yang ketiga terakhir malah ini jauh penting juga Pak Diki adalah fitting atau setelan di wajah. Jadi pastikan nanti saat kacamata udah jadi Pak Diki, setelan di wajahnya ini benar-benar pas sehingga nanti saat melihat jauh, menengah, dan dekatnya juga akan dapat area tersebut. Iya Pak B, balik ke frame ya, saya juga merasakan ya, walaupun pilihan frame sekarang banyak kan yang plastik gitu ya, yang plastik itu kan tidak ada nosepadnya, itu kalau pakai lensa progresif sih sebenarnya bisa Pak B ya, cuma nggak stabil ya, kadang keringetan sedikit melorot, meluncur. Nah saya juga jadi buram melihatnya, karena kan lensa progresif itu banyak fokusnya.
berubah posisi sedikit, wah lihat udah buram nih. Kayak saya sekarang begini sedikit udah buram gitu. Makanya saya sekarang pilih yang ada nosepadnya nih. Jadi lebih stabil. Saya merasakan lebih baik, penglihatan saya lebih nggak mudah-mudah berubah gitu ya. Karena saya juga pakai lensa progresif, saya sadar dan sering berkeringat. Jadi makanya saya pilih yang bernosped seperti yang saran Pak Abe tadi bilang gitu ya. Nah, jadi dengan sekian banyak jenis lensa progresif dan tadi Pak Abe udah kasih beberapa input mengenai bagaimana atau tips apa aja sih yang bisa kita pakai supaya lensa progresifnya nyaman, itu berarti perlu satu diskusi dong dengan optometris untuk memilihkan lensa terbaik gitu ya Pak. Bener Pak Diki, karena kalau kita nggak jujur sama optometris nih, misalnya tadi optometris nanya nanti setelah jadi kacamata buat apa? Oh saya banyakkan di luar nih, ternyata setelah jadi baru bilang, oh saya juga komputer 8 jam sehari, nggak enak sesuai gitu. Jadi memang harus terbuka, jujur apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari, kebutuhannya apa, sampaikan kepada optometrisnya agar membantu memilihkan lensa terbaik untuk kita. Oke, jadi kalau kita lebih spesifik lagi, saya boleh tanya satu ya. Misalnya kan gini, sebagai customer ada yang nanya nih, Mas saya mau beli lensa progresif, mana sih yang the best buat saya, yang terbaik buat saya? Nah itu yang mana Pak Adi? Nah kalau seperti itu, lagi-lagi kembali kepada aktivitasnya. Jadi lensa ini dipakai buat apa? Karena sekarang ini pilihan tuh banyak Pak Diki, dengan mesin digital, mesin freeform, dengan desain makin berkembang, itu pilihan bisa disesuaikan. Jadi yang terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai nanti misalnya saya banyakkan outdoor nih, tapi dipilihnya mungkin yang indoor. Gitu. Jadi beneran nanti lensa progresif terbaik adalah lensa sesuai dengan gaya hidup kita. Ya. Apalagi Pak Diki, lensa-lensa di optik mulai terutama ya, itu tuh bisa dipasang sesuai di bahan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya banyakkan outdoor itu bisa dibikin progresif polarized. Materialnya. Kemudian misalnya saya banyakkan di indoor nih, saya banyak pakai komputer, banyak pakai laptop gitu ya, bisa pakai pelindungan sinar biru. Ya, jadi lengkap sesuai kebutuhannya. Atau nggak mau repot, balance nih outdoor dan indoor, kita punya lensa fotokoropik. Artinya banyak sekali pilihan-pilihannya sehingga lensa progresif ini makin nyaman kita pakai. Ya. Jadi Pak Abe gini, seandainya nih dalam 1 minggu kan aktivitas kita bervariasi nih Pak Abe ya. Misalnya di weekdays kita lebih banyak di kantor, sehingga kita membutuhkan desain lensa yang indoor yang tadi Pak Abe sebutkan. Sedangkan pada saat weekend kita sama keluarga berekreasi, kita banyak aktivitas luar ruangan, banyak mobilitas tinggi, kita perlu desain yang berbeda juga yang seperti Pak Abe jelaskan tadi. Jadi untuk satu orang itu sebenarnya nggak cukup satu lensa progresif dong Pak? Setuju Pak Diki. Jadi memang kalau yang ideal itu nggak bisa satu kacamata progresif untuk semua. Idealnya nanti kalau tadi Pak Diki bilang saat weekend mungkin karena banyakkan di luar ruangan aktivitasnya, pakai lensa sport misalnya, atau yang khusus buat outdoor. Ya karena memang kalau nanti itu pakai progresif yang indoor, dipakai itu nggak akan enak gitu. Atau mungkin nanti misalnya saat berkendara itu beda lagi gitu. Jadi Pak Diki, jadi sudah ada dan memang idealnya sih punya beberapa kacamata progresif untuk menunjang aktivitas dari Senin sampai Minggu gitu Pak Diki. Jadi sama aja kayak sepatu dong analoginya ya. Ada sepatu hiking, sepatu running, sepatu buat yang formal gitu ya. Kapan dipakainya? Ya tergantung aktivitas kita kapan. Itu bisa nggak misalnya kita running pakai sepatu hiking? Bisa, tetapi nggak nyaman, nggak lecet lah, ini nggak kencang dan sebagainya. Begitu juga dengan progresif Pak Abe. Nah ini teman-teman ini bukan mengadi-ngadi gitu ya. Tapi memang benar, true story, saya juga pengguna progresif. Kebetulan saya punya 3 nih Pak Abe, karena untuk sehari-hari kalau misalnya saya lagi banyak kesana kesini dan juga di kantor juga, saya pakai yang balance Pak Abe. Cukup bantu saat di luar, masih nyaman, lihat laptop, lihat handphone masih bisa dengan cukup baik gitu ya. Tapi kalau udah nggak ada aktivitas keluar, di kantor aja 8 jam, saya pakai yang jenis yang indoor atau yang office gitu ya, itu nyaman banget. Tapi kalau udah weekend ya beda lagi lensanya. Jadi memang perlu beberapa untuk memberikan hasil yang maksimal, penggunaan yang maksimal. Yang seperti Pak Abe sebutkan tadi, misalnya kita pakai lensa yang outdoor buat lihat komputer, bisa sih, tapi sempit kan gitu ya. Nah jadi memang perlu mix and match antara pemilihan bahan lensa progresif dengan desainnya. Nah karena semua lensa, kalau ngomongin lensa bening itu progresif sama beningnya,
Jadi kan susah milihnya. Ya, Jadi perlu bantuan optometris, berdiskusi dengan mereka untuk menentukan desain terbaik untuk aktivitas tertentu yang kita ingin gunakan lensa progresif tersebut, gitu Pak Ade ya. Dan perlu juga Pak Diki dan teman-teman ketahui bahwa hingga saat ini belum ada lensa progresif yang untuk semua aktivitas bisa. Jadi memang benar ya Pak Diki sampaikan tadi perlu lensa progresif berbeda untuk aktivitas berbeda juga. Oke. Jadi belum ada progresif lensa dewa gitu ya, lensa yang bisa untuk semuanya belum ada sih. Ya. Oke Pak Abe, nah mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Abe ya. Ada nggak sih tips ya bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan lensa progresif yang mudah digunakan, cepat adaptasinya dan nyaman dipakai gitu Pak Abe? Jadi gini Pak Diki, sebelum ke situ Pak Diki ya, itu ada beberapa market progresif itu merasa nggak nyaman nih ya. Jadi dia merasa nggak nyaman pakai lensa progresif. Padahal tadi kalau ngikutin frame-nya, kemudian lensa juga sesuai dengan gaya hidup, resepnya juga sesuai, itu harusnya nggak ada isu ya. Dan juga yang penting adalah motivasi Pak Diki. Kalau motivasinya kuat, itu harusnya sih bisa menggunakan lensa progresif ya. Jadi kalau tadi Pak Diki nanya tipsnya apa, ya tadi frame-nya harus sesuai, mencakup untuk melihat jauh menengah dan dekat, resepnya juga akurat, terkini, kemudian lensanya sesuai dengan gaya hidup, di-style dengan baik, plus ada bahwa itu ada niat, ada motivasi lebih untuk menggunakan lensa progresif ya. Harusnya sih nggak ada isu ya. Kalau kelima hal tersebut terpenuhi, pasti kita bisa menggunakan lensa progresif dengan nyaman gitu ya, dan cepat adaptasinya. Oke Pak Abe, terima kasih atas informasinya, cukup detail sekali. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semua dan juga menjadi referensi teman-teman apabila kalian ingin memutuskan menggunakan lensa progresif di kemudian hari gitu ya. Tapi apabila kalian masih punya pertanyaan seputar lensa, lensa kontak, kacamata dan juga kesehatan mata, silakan kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di www.optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.